Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Erick Thohir. Dalam sidang di DPR kemarin ini mendapat sorotan tajam terkait Formula E, yang mana Formula E kemarin tidak ada sponsor dari BUMN. Ini dipertanyakan oleh pihak DPR RI. Kenapa Pak Erick Thohir kok tidak memberikan sponsor kepada Formula E, padahal Ahmad Saroni sudah menemui Erick Thohir, sudah menyampaikan proposal supaya pihak BUMN itu memberikan sponsor di acara Formula E. Karena kalau kita bandingkan teman-teman, di MotoGP itu ada banyak BUMN yang mensponsori sirkuit MotoGP di Mandalika. Itu banyak. Tetapi persoalannya, kenapa di Formula E kok tidak memberikan sponsor? Padahal proposal sudah diberikan, kemudian pertemuan dengan Pak Erick Thohir juga sudah dilakukan. Terus apalagi yang kurang? Itu pun pada akhirnya pihak Badan Usaha Milik Negara itu tidak memberikan sponsor. Inilah yang dipertanyakan oleh anggota DPR. Kenapa Pak Erick Thohir kok tidak memberikan sponsor di Formula E? Apakah ini terkait Pilpres 2024? Karena bagaimanapun juga teman-teman, di berbagai tempat sudah ada banner spanduk Pak Erick Thohir Presiden 2024. Artinya memang ada relawan dari Pak Thohir ini untuk supaya Pak Erick ini maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Sriwijaya Post. Erick Thohir disindir DPR karena tak sponsori Formula E. Oh, Pak Anies jadi kompetitor, Pak Menteri. Ini sindiran dari DPR, teman-teman. Anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, menyindir Menteri BUMN Erick Thohir soal tak ada sponsor dari BUMN untuk Formula E Jakarta E-Prix 2022. Menurut Mufti, seharusnya BUMN mendukung ajang balapan Formula E di ajang internasional untuk mengharumkan nama bangsa. Apalagi Pak Presiden Jokowi juga menyempatkan datang ke sana sebelum acara digelar. Menurut Mufti, alasan Kementerian BUMN bahwa proposal sponsorship yang datang di waktu yang mepet tidak bisa jadi alasan. Karena kemarin kata Arya Sinulinga sebagai juru bicara BUMN mengatakan proposal yang dimasukkan ini terlalu pendek, terlalu mepet. Karena biasanya katanya proposal itu masuk sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, bahkan setahun sebelum diputuskan untuk bisa memberikan sponsor terkait sebuah kegiatan. Jadi kalau waktunya pendek ini tidak di-ACC oleh pihak BUMN. Tetapi bagi DPR RI teman-teman, bukan sebuah alasan kalau proposal itu masuk mepet kemudian tidak ada sponsor dari Badan Usaha Milik Negara. Padahal sebelumnya Pak Jokowi itu hadir mengecek lokasi sirkuit Formula E, itu sudah dilakukan. Dan bahkan kemarin pada waktu hari H pelaksanaan Pak Jokowi juga hadir di sana. Tetapi sayang tidak ada sponsor dari BUMN. Beda banget kalau kita melihat di MotoGP Mandalika. Itu banyak sponsor dari BUMN. Lalu apa bedanya Formula E sama sirkuit Mandalika yang sama-sama ajang internasional? Nah, ini yang dipertanyakan oleh banyak pihak dan juga oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Jadi ini yang menanyakan justru dari PDIP. Bukan masalah soal capres, tetapi ini soal ajang olahraga yang ini menjadi perhatian dunia teman-teman, karena ini ajang internasional. Menurut Mufti, alasan Kementerian BUMN bahwa proposal sponsorship yang datang di waktu yang mepet tidak bisa jadi alasan. Ini karena Presiden Jokowi juga ikut datang meninjau lokasi sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada bulan lalu. Beberapa bulan sebelum Formula E dilaksanakan, Pak Jokowi datang di sana, kata Mufti, dikutip dari live streaming Kompas TV Rabu 6 Juni 2022. Kalau Pak Jokowi datang, kan kita sebagai menteri, sebagai pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden ke sana memberikan sinyal
kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses. Bisa mencapai goalnya, yaitu kemudian bisa menjadi kebanggaan bangsa kita, kata Mufti Anam lagi. Karena absennya sponsor BUMN di gelaran Formula E, lanjut dia, membuat masyarakat berasumsi ada agenda politik terkait kontestasi Pilpres 2024 di balik keputusan sejumlah perusahaan plat merah. Ada kata-kata di masyarakat yang bilang, oh ini memang sengaja oleh Menteri BUMN tidak membantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri, ungkap Mufti. Jadi Pak Mufti ini menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang beliau pandang, beliau lihat terkait Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga Pak Anies adalah calon presiden yang potensial dan bahkan elektabilitasnya ini masuk 3 besar. Sementara Pak Erick Thohir juga begitu. Ada yang mungsung supaya Pak Erick maju di 2024. Tetapi kalau kita melihat elektabilitas, ini tidak terlihat. Ini tidak besar teman-teman elektabilitas dari Pak Erick Thohir. Kalah jauh kalau dibandingkan Pak Prabowo, Pak Anies sama Ganjar Pranowo, itu jauh sekali. Oke, kita lanjutkan. Kami sedih kemarin ternyata kawan-kawan kami sendiri aja. Sahabat kami Pak Sahroni mohon izin. Beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya ya iya ternyata nggak ada tuh bantuan, kata Mufti lagi. Ini menjadi problem teman-teman terkait badan usaha milik negara. Karena BUMN itu beberapa kali memberikan sponsor terkait kegiatan yang bersifat internasional seperti MotoGP. Tetapi mengapa ketika Pak Anies Baswedan menggelar Formula E dan minta sponsor dari BUMN ternyata tidak di-ACC oleh Erick Thohir? Ini menjadi catatan teman-teman. Apakah ini memang Pak Erick Thohir akan menjadi kompetitor atau Pak Anies menjadi kompetitor Pak Erick di 2024? Ini menjadi hal yang dibicarakan oleh publik teman-teman. Apakah faktor Pilpres sampai-sampai Erick Thohir ini tidak memberikan sponsor di acara Formula E? Nah teman-teman, coba kita lihat dulu video dari Pak Mufti Anam, kritikan yang ditujukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Kenapa tidak memberikan sponsor di acara Formula E? Kalau acaranya menteri, jangankan sebulan proposal, 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support. Maka kemudian ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa oh ini memang sengaja oleh Pak Menteri BUMN diinstruksikan untuk BUMN tidak bantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri kan? Oh no. Saya bicara di sini Pak Menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung Pak Anies Baswedan atau enggak, tidak. Tapi ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres tidak Pak Menteri, kami jelas partai kami punya calon Bu Puan Maharani, ya kan? Sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung soal Anies Baswedan, tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Maka harapan kami Pak Menteri sebagai public figure, sebagai petugas negara, sebagai pembantu presiden, harapan kami Pak Menteri bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini. Kalau acaranya menteri, jangankan sebulan proposal, 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support. Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 Mufti Anam dari fraksi PDIP yang menyoroti terkait kenapa Pak Erick Thohir itu tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Kalau alasan misalkan proposal disampaikan mepet, itu katanya bukan menjadi alasan yang membuat BUMN itu tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Jadi bukan alasan seperti itu. Karena menurut Anam ini teman-teman dalam waktu yang pendek saja sebenarnya bisa pihak BUMN itu memberikan sponsor di acara Formula E. Tetapi itu pun tidak dilakukan oleh Erick Thohir. Pada akhirnya teman-teman memang Formula E itu tidak mendapatkan sponsor dari BUMN. Namun teman-teman, hasilnya Formula E digelar dengan sukses. Karena dilihat dari penontonnya yang cukup banyak, kemudian kegiatannya lancar, tidak ada hujan. Kalau di Mandalika ada pawang hujan tetapi hujan, di Formula E tidak ada pawang hujan tetapi tidak hujan. Jadi ini sebagai salah satu perbandingan antara Mandalika sama Ancol dalam rangka menggelar sirkuit. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kesuksesannya adalah
banyak pejabat negara yang hadir di sana, di antaranya Presiden Jokowi, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, ada politisi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir di sana, dan beberapa orang lainnya pejabat negara yang hadir di acara Formula E. Itu artinya sukses. Bahkan Presiden Jokowi mengapresiasi terkait keberhasilan menyelenggarakan Formula E. Namun demikian teman-teman, menurut pihak PSI, Formula E ini tidak sukses. Itu menurut Giring, sukses tidak diukur dari riuhnya penonton, tetapi sukses menurut Giring adalah kalau Formula itu membawa dampak perputaran ekonomi di masyarakat dan bisa menambah keuntungan, memasukkan keuntungan di APBD DKI Jakarta. Itu menurut Giring sukses. Jadi itu teman-teman, berbagai fenomena yang terjadi di Formula E, tetapi intinya Formula E sukses, membawa nama baik Pak Anies Baswedan, menambah elektabilitas, menambah popularitas Pak Anies Baswedan karena mampu menyelenggarakan Formula E dengan waktu yang cukup pendek tanpa dukungan BUMN, itu pun cukup berhasil. Itulah teman-teman kerja tim dari Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.